Dan pemirsa, untuk membahas kasus first travel di studio sudah ada Pak Arfi Hatim, Kasubdit dari Pembinaan Umroh dari Kementerian Agama. Selamat pagi Pak Arfi. Selamat pagi Mbak. Dan juga ada Pak Lutfi Hazid, Tim Advokasi Penyelamatan Dana Umroh khusus agen dan para calon jemaah ya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Lutfi. Dan juga ada Ibu Setia Ningsih, seorang agen first travel dari Yogyakarta yang masih bertahan di sini untuk menuntut harapan dan ada jawaban dari first travel, begitu ya Ibu Setia. Mungkin saya akan menanyakan terlebih dahulu ke Pak Arfi. Pak Arfi, kemarin per 1 Agustus itu ada pembekuan atau pencabutan izin untuk permanen sebenarnya? Jadi per 1 Agustus itu dikeluarkan keputusan Menteri Agama tentang pencabutan izin penyelenggara sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Pencabutan izin. Baik, itu untuk permanen, artinya tidak sama sekali beroperasi seharusnya? Ya, tidak sama sekali beroperasi. Jadi dicabut hak-haknya sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Baik, tapi anehnya Pak Arfi, kita lihat kemarin kita memantau kantor first travel itu ada di beberapa daerah, di Cimanggis contohnya, di Depok, Jawa Barat, itu tidak disegel oleh Kementerian Agama. Ya, itu kan baru kemarin itunya. Oke. Baru kami mengantarkan surat ke manajemen first travel di Radar Auri Depok itu baru pada hari Jumat tanggal 4 Agustus. Nanti kami akan koordinasikan lebih lanjut tentang hal itu. Baik, artinya tidak bisa beroperasi sama sekali, begitu tidak menerima pendaftaran, begitu istilahnya permanen, ya, begitu? Tidak menerima pendaftaran dan tidak memberangkatkan. Tidak memberangkatkan sama sekali. Umroh. Baik, baik. Oke, kita akan dengarkan begitu keluhan mungkin dari Ibu Setia Ningsih, seorang agen first travel yang kabarnya bertahan di Jakarta, berharap dari jawaban dari first travel. Apa sih harapan Anda, Ibu Setia Ningsih, di Jakarta? Harapan saya itu sebenarnya dari awal ya, saya kan agen dari daerah. Oke. Komunikasi saya dengan manajemen susah. Ya. Mau tidak mau saya harus ke Jakarta. Harus mengurus ini. Saya setiap kali WA ke Ibu Anissa. Ibu Anissa itu siapa? Ibu Anissa Hasibuan adalah salah satu owner dari First Travel. Baik. Terus ke Ibu Duma, ke Pak Agus, ke manifest saya. Manifest itu yang menangani dokumen jamaah-jamaah saya. Itu jawabannya itu nggak ada. Mau tidak mau saya dari orang daerah harus datang ke Jakarta. Oke. Datang ke Jakarta pun juga nggak bisa ketemu. Sudah berapa lama Ibu di Jakarta? Kalau untuk yang sekarang ini saya datang dari hari Kamis. Tapi kan saya sering, hampir dalam 1 bulan saya bisa 2 kali ke Jakarta. Bisa di sini seminggu, 5 hari sampai seminggu ke sini. Untuk mengurus, kalau yang terakhir-terakhir ini saya ngurus adalah mengurus untuk paspor yang belum keluar dari First Travel. Baik, artinya butuh biaya juga begitu untuk ke Yogyakarta, ke Jakarta, bolak-balik untuk menunggu jawaban yang sampai hari ini pun tidak ada jawaban sama sekali dari pihak First Travel, begitu. Ibu Setia Ningsih selama ini juga mengeluarkan dana untuk para calon jamaah haji, untuk urusan administrasi dan sebagainya. Iya, pasti gitu Kak. Saya kan dari daerah, kalau ngirim berkas ke Jakarta, butuh ongkos. Itu berkas biasa, paspor, itu kan juga ongkos. Saya mondar-mandir ke Jakarta, saya mungkin efektif mondar-mandir ke Jakarta itu mulai dari bulan Maret. Hampir tiap 1 bulan tuh bisa 2 kali. Nah, untuk ongkos ke sini, untuk nginap di sini, untuk makan di sini kan butuh biaya. Baik, sejak kapan Ibu bergabung dengan First Travel? Saya bergabung dengan First Travel tanggal 5 Desember 2015. Baik, kenapa waktu itu Ibu tertarik untuk bergabung menjadi agen? Mungkin saya bisa cerita ya. Dulu awalnya tuh saya jamaah First Travel di tahun 2015. Saya berangkat di bulan 16 Februari 2015. Setelah itu saya tergabung dengan Facebooknya First Travel. Dari situ kan ada dari First Travel membuka peluang untuk menjadi agen. Saya daftarlah ke agen situ dengan membayar 2,5 juta. Terus diadakan seminar di Ritz-Carlton tanggal 5 Desember tersebut. Di situ kita diiming-iming sebagai agen itu diiming-imingin akan mendapatkan fee 200.000 per jamaah. Oke. Tapi itu di belakang setelah berjalan itu fee itu kita akan dipotong dengan PPN. Baik. Jadi Anda tertarik untuk dana tadi, tips tadi 200.000 itu, atau mungkin karena mungkin pengalaman dari Ibu sebagai jamaah umroh begitu, jamaah haji dari First Travel, sehingga Anda tertarik juga menjadi agennya seperti itu? Ya, pertama kan saya tertarik dengan fee-nya. Terus yang kedua kan mungkin dia ada niat membantu
Membantu untuk orang-orang yang tidak mampu untuk pergi ke umroh, tapi dengan dana terbatas. Tapi kenyataannya dalam perjalanannya, saya punya jamaah itu 130 jamaah. Satu pun belum ada yang berangkat, termasuk saya. Dari awal Anda menjadi agen itu? Tahun 2015. Baik. Oke, saya akan ke Pak Lutfi Haziz, seorang tim advokasi penyelamatan dana umroh. Begitu, kemarin sempat melaporkan first travel kepada Bareskrim. Bagaimana laporannya? Jadi gini, seperti Pak Arfi tadi menyampaikan, ya, beliau ini dari Kemenak itu mencabut izin first travel, ya kan? Nah, kita lihat bahwasanya di dalam pencabutan itu ada beberapa yang dirujuk undang-undang, ya, peraturan pemerintah, kemudian keputusan menteri, peraturan menteri dan sebagainya. Nah, mengenai laporan kita itu adalah kita karena first travel, karena kami sebagai tim advokasi itu adalah mewakili Ibu Aning yang juga para jamaah dan agen yang lainnya, itu merupakan sebagai ya pressure dari kami sebagai kuasa hukum, oleh karena mereka tidak kooperatif, mereka tidak bisa kerjasama, tidak bisa dihubungi. Ibu Aning tadi bilang tidak bisa dihubungi, ya. Kemudian dengan cara itu maka kita memberikan laporan pidana. Dan kami sudah kaji undang-undangnya, ya, Undang-Undang Nomor 13 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 79 ya tahun 2012, kemudian Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2015, dan juga yang dikeluarkan oleh Pak Arfin kemarin, Keputusan Menteri Agama 589. Kita periksa semuanya bahwa memang sudah seharusnya dilakukan, dan mestinya sudah dari dulu Kemenak melakukan itu. Baik. Begitu Mbak Lofi. Baik. Apa jelas isi dari laporan atau tuntutan dari para agen dan calon jamaah first travel? Kita melaporkan dua orang, ibu ini, Bu Ani yang sebagai pelapor, dan pelapornya ada dua orang dari first travel. Ya, kita laporkan berdasarkan sangkaan sebagai penipuan, kemudian penggelapan, kemudian melanggar Undang-Undang ITE, Informasi Teknologi Elektronik, Transaksi Elektronik, dan juga TPPU. Ya, dan mungkin ini akan berkembang lagi pasal-pasalnya tergantung dari penyidik nanti, Mbak Lofi. Baik, oke. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali dialog kita. Spesial Report masih akan kembali usai jeda berikut ini.